106.2 The Voice of Love, masih di program Changing the World ya. Dan sebelum kami menjawab pertanyaan Anda yang masuk, Anda yang mau bergabung silakan, masih banyak pertanyaan. Ada waktu ya. Karena sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih. Silakan Pak Indian. Oke, kita melanjutkan di terakhir, yaitu kehidupan daripada Ayub. Saudara, tadi kita lihat bagaimana anak daripada Ayub, yang 10 anak daripada Ayub meninggal. Kemudian ketika dimurnikan, istri daripada Ayub masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa hidup ya dengan Ayub sampai akhir hidupnya dan happy ending. Tetapi yang paling indah ketika dimurnikan yaitu adalah kehidupan daripada Ayub. Mengapa kehidupan daripada Ayub itu indah? Satu, ketika semuanya itu nggak lagi berharap kepada Tuhan, anaknya mati, istrinya juga mengatakan supaya menghujat Tuhan, mengutuki Tuhan. Di situ Ayub punya satu prinsip di dalam hidupnya. Segala hal boleh terjadi, tetapi dia tetap pegang kebenaran daripada firman Tuhan. Ini nggak mudah, saudara. Hanya orang-orang tertentu yang punya rasa kesetiaan kepada Tuhan, kasih Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap pikiran, baru dia bisa berbuat seperti itu. Berapa banyak orang beriman ketika uangnya hilang, ya mungkin bisa sampai jumlahnya puluhan sampai belasan miliar hilang. Kemudian mulai apa? Ya harusnya kok terjadi seperti itu dan Tuhan izinkan. Ini seperti istrinya Ayub. Tapi kalau Ayub, dia mengatakan Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Dia nggak bingung dengan hal itu. Kehidupan daripada Ayub itu satu hal yang indah. Kehidupan daripada Daud juga indah. Daud kehilangan tahtanya untuk sementara waktu karena dikudeta oleh Absalom, anaknya dia sendiri, dan diperlakukan begitu rendah, di mana istri daripada Daud itu, ibu daripada Absalom itu, diperlakukan dengan sangat keji di hadapan orang banyak. Tapi di situ Daud punya satu prinsip. Tuhan, dia mengatakan dalam Pemazmur, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena Daud tahu, Ayub juga tahu bahwa kunci daripada jawaban dari segala permasalahan itu nggak ada yang bisa nolong. Ayub orang kaya, nggak disebutkan dia mungkin punya kenalan atau seperti apa, nggak tahu sudah. Tidak tertulis di Alkitab. Tapi ternyata kekayaannya tidak mampu menolong dia karena habis. Kemudian Daud, dia seorang raja. Dia nggak bisa minta tolong kepada orang yang di atasnya raja. Seseorang maksud saya. Dia hanya bisa minta tolongnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Daud tidak lari kemana-mana. Dia tidak kirim surat. Dia tidak ceritain, tolongin saya dong, saya ini lagi dikudeta sama anak saya sendiri. Daud lari kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan jawaban yang luar biasa. Orang yang bisa dimurnikan ini dia akan keluar seperti emas. Orang yang bisa diuji seperti ini, dia akan pegang kebenaran firman Tuhan itu karena dia pegang kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, di jalan Tuhan, dia akan tahan uji. Orang yang mau berjalan di dalam jalan Tuhan, dia akan kuat, saudara. Jalan Tuhan itu adalah jalan sempit. Bagaimana kita bisa tahu jalan Tuhan? Dalam dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Ayub memilih jalan yang tepat ketika dia diuji. Dia tidak lari kemana-mana. Dia tidak marah kepada Tuhan. Justru dia berkata, Tuhan tidak salah. Anaknya mati, harta bendanya habis. Dia berkata apa? Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Ini adalah ujian yang sangat berat. Mungkin hari-hari ini banyak orang mengalami ujian hartanya. Mungkin ada yang anaknya. Ada satu WA yang saya lihat bagaimana seorang bapak menangis. Dia adalah seorang bapak yang ikut menangani COVID-19 dan
Akhirnya apa? Anak ini masih, kalau saya nggak salah ingat, sekitar usia 30 tahun. Dia akhirnya meninggal, saudara. Si bapak ini sempat berkata, aduh, tahu gitu. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu adalah jalan keluar kita. Seperti Ayub. Bahkan Ayub mengatakan, sekalipun dia membunuh aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Apa Ayub dibunuh oleh Tuhan? Tidak, saudara. Keadaan sekarang ini memang yang dinamakan pemurnian. Sampai di mana hati kita itu dimurnikan. Sebab Tuhan punya satu rencana yang indah di dalam kehidupan orang beriman. Bagaimana orang beriman itu akan dipakai untuk perkara-perkara yang indah. Kita baca sebagai ayat yang terakhir, saudara, dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 sampai 21. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas. Emas itu cerita kehidupan orang Kristen seperti Ayub, dan perak. Kalau saya identikan perak itu seperti istrinya Ayub, saudara. Atau mungkin juga, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama itu artinya emas, dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kenapa Ayub itu keluar sebagai emas dan bisa berkata dalam Ayub 23 ayat 10, ketika ia menguji aku akan keluar seperti emas. Gak semua orang Kristen ketika masuk di dalam ujian itu bisa keluar seperti emas, saudara. Tapi saya berharap dengan kita melihat kebenaran firman Tuhan, ada banyak orang yang bisa melihat bahwa Tuhan itu sebenarnya sedang memurnikan gerejanya. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-17, pemurnian itu dimulai dari rumah Tuhan, dimulai dari keluarga-keluarga Kristen. Bagaimana dengan keluarga kita masing-masing? Kita gak perlu toleh kanan, toleh kiri, lihat muka, lihat belakang. Lihat keluarga kita masing-masing. Tuhan sedang memurnikan kekristenan kita. Pengiringan kita kepada Tuhan itu apakah murni, atau karena faktor-faktor yang lain. Sebab itu jangan sampai kita terkecoh, saudara. Timbul persungutan seperti istrinya Ayub. Timbul hal-hal yang dahsyat seperti anaknya daripada Ayub. Bayangkan 10. Tapi kita tahu, dalam keluarga-keluarga Kristen sekarang ini sedang dimurnikan. Tuhan punya satu rencana yang indah di hari-hari akhir ini. Ini baru latihan. Nanti akan ada terjadi hal yang lebih dahsyat lagi. Sebab firman Tuhan dalam Matius 24 dikatakan belum pernah ada. Itu akan terjadi. Sekarang tinggal kehidupan kita. Apakah kita mau dimurnikan oleh Tuhan atau tidak? Saya berharap kita semua bisa ikut di dalam pemurnian ini. Dan ya, kalau kita mau tidak mau harus dimurnikan hari-hari ini. Tidak ada satu orang pun bisa lepas. Tuhan sedang memurnikan. Tuhan sedang mengadakan ujian kerohanian kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu 3 ayat 10, ini kena kepada seluruh dunia ini. Yang penting kita, saudara, bagaimana kita dengan Tuhan. Jangan toleh kanan, jangan toleh kiri, jangan lihat depan, lihat belakang. Lihat diri kita sendiri, lihat keluarga kita sendiri. Ketika kita dimurnikan, apakah kita keluar sebagai emas seperti apa yang dikatakan oleh Ayub? Mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan ya. Baik, oke, saya langsung buka telepon. Nah, ini silakan ke si Tuhan tadi yang telepon yang mau request, yang mau bertanya, silakan ya di 031 5046 000. Baik, kita langsung terima pertanyaan ya. Shalom, selamat pagi. Iya, shalom, selamat pagi. Pagi, Pak. Boleh. Dari Ibu Suci, saya mohon maaf enggak dengar dari pertama dengan Bapak siapa gitu ya. Bapak Engiang, oke. Bapak Engiang ya.
ya saya mau tolong tanya, kalau maksudnya menghujat Roh Kudus itu gimana gitu loh ya? Mm-mm. Apa gitu ya, saya kurang mengerti ya Pak ya, mohon maaf ya Pak. Baik. Iya. Saya Dengan Ibu siapa nih, Bu? Ibu Suci Baik. dari Darmo Indah, dan saya titip tolong ya Mbak Non Debbie ya. Iya. Baca di kitab Amos ini loh, 8 ayat 11 ini loh, lapar dan haus ini loh. Amos berapa, Pak, Bu? Amos 8 8 8? ayat 11. Ah, oke. Ya, lapar Baik. dan haus ini loh ya. Oh iya, baik. Terima kasih Baik, banyak. terima kasih, Bu. saya. Silakan, Pak. Ya. Tadi ayatnya Bu Suci ya. Suci ya. Ha. Ya, tadi ayatnya di Matius 12 ayat yang ke-31, Bu. Nah, ayat itu mengatakan sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, Ibu bisa melihat lengkap itu di dalam Kisah pasal yang ke-5, Bu, tentang peristiwa Ananias dan Safira. Ya, dengan menghujat roh, mengata-ngatai roh itu, mengata-ngatai Roh Kudus itu bahaya. Jadi tidak bisa diampuni. Di ayat yang ke-32, Matius 12:32, apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi kita jangan gampang-gampang mengeluarkan perkataan yang menentang Roh Kudus. Juga sikap kita, hati kita, pikiran kita untuk menentang Roh Kudus. Nah, kemudian dalam Amos 8 ayat 11 itu adalah masa-masa di mana, yaitu kalau kita mengacu kepada Daniel pasal 9 ayat 26 dan 27 tentang minggu ke-70 Daniel, memang akan ada masa di mana orang mencari kebenaran firman Tuhan itu nggak ada lagi. Loh, kenapa kok nggak ada lagi? Waktunya sudah habis. Jadi nanti ada masanya, karena ini adalah firman Tuhan yang mengatakan Amos 8 ayat 11, mencari kemanapun dia tidak akan menemukannya. Ini kalau orang Israel zaman dulu, mereka itu mulai jauh dari Tuhan, dia tidak bisa menemukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan orang-orang Israel ya pada zamannya Yerobiam, setelah Raja Salomo mati digantikan oleh anaknya Rehabiam, kemudian ada tandingan daripada Rehabiam, itu Yerobiam. Itu satu hal yang mengerikan, di mana kehidupan orang Israel itu jauh dari Tuhan dan tidak ada yang dinamakan kebenaran firman Tuhan zaman itu. Oke, mungkin kalau mau dibahas juga akan panjang. Jadi contohnya seperti zamannya Rehabiam, itu ditulis di dalam 1 Raja-Raja 14, bagaimana keadaan orang Israel itu menyembah kepada patung. Dan itu efeknya bukan hanya pada zamannya Yerobiam saja, di raja-raja Israel berikutnya itu seperti Yerobiam, seperti itu. Oke, tadi yang lapar dan haus Ya. sudah ya? Ya. Baik. Amos 8 ayat 11. Amos 8 ayat 11 ya, baik. Pertanyaan berikutnya, oke, Shalom Pak, apa yang sekarang yang penting yang harus dilakukan bagi orang percaya yang mungkin sedang kekurangan mungkin ya? Saudara, kehidupan kita ini di dunia ini adalah kalau ada orang yang mengistilahkan pelajaran kehidupan. Tapi dalam keadaan seperti sekarang, kita perlu satu hal yang dikatakan di dalam Amos 4 ayat 23. Di dalam Amos 4 ayat 23 itu dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, tadi Ibu ini mengatakan gimana dengan keadaan yang sulit seperti ini? Bapak. Sorry. Bapak. Ya, Bapak harus pegang hati itu, hati kita itu dijaga, Pak. Ya, kita tadi sudah melihat bagaimana kehidupan daripada keluarga Ayub. Apakah kita seperti anaknya, kekristenan kita? Kemudian apakah seperti istrinya Ayub, ataukah kita seperti Ayub? Kalau kita seperti Ayub juga mengalami yang dinamakan kebangkrutan. Dari top akhirnya hancur sampai bangkrut.
Di situ Ayub tidak pernah keluar perkataan yang bersalah dalam bibirnya. Tadi kita sudah baca dalam Ayub 2 ayat 10, dalam hal itu Ayub tidak bersalah dalam bibirnya. Nah, kenapa hal itu dicatat oleh Tuhan? Satu, kesempurnaan seseorang itu dalam Yakobus 3 ayat 2 ditentukan dengan perkataannya. Kalau satu orang tidak bersalah dalam perkataannya, maka dikatakan dia adalah orang sempurna. Itu Yakobus 3 ayat 2. Kenapa Ayub tidak berkata-kata yang salah dengan bibirnya, atau itu dicatat dalam Alkitab supaya kita belajar bahwa bibir ini juga satu perkataan yang penting. Ayub di situ kenapa bisa berkata seperti itu? Dia punya hati yang dijaga. Dia lihat keadaannya seperti keadaan seperti zaman sekarang itu, nggak ada, mungkin ada orang yang berkata saya sudah di PHK Pak tanpa pesangon. Mungkin saya di PHK cuma dapat 50%. Itu bukan jadi satu rahasia lagi, karena itu jadi rahasia umum. Katanya ada sekian juta orang yang sudah istilahnya di PHK, mungkin dalam tanda petik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Satu, hati kita harus dijaga supaya tidak timbul perkara-perkara yang ucapan-ucapan yang bertentangan, ya. Kalau kita sebagai orang beriman, kita dalam berkata-kata itu dalam 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan ini berlaku untuk universal, saudara. Biarpun dia orang beriman, mungkin hamba Tuhan, dan patokan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi kalau orang beriman itu dengan keadaan seperti sekarang, belajar untuk bisa bersyukur. Secara daging mudah? Enggak. Saya akan berkata tetap betul itu tidak, saudara. Ada satu orang dia berkata, saya Gojek online. Aduh, zaman sekarang saya tunggu berjam-jam itu nggak ada order. Transportasi online. Ya, transportasi online. Nah, dia merasa apa? Waduh, keadaannya sepi. Ya, kita harus belajar apa? Apa yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Efesus 5 ayat yang ke-20. Kita bisa mengucap syukur. Tuhan, saya bersyukur Tuhan kalau hari ini saya masih sehat. Saya bersyukur Tuhan ketika Tuhan masih memberikan hidup buat saya. Mungkin dulu kalau masak atau makannya ayam, sekarang jadi tempe, tidak masalah. Kehidupan kita bukan untuk mencari kesenangan. Kehidupan kita di dalam Tuhan itu mencari kehendak Tuhan. Kalau Bapak merasa gimana? Jangan takut. Yang penting hati kita dijaga dulu. Kemudian yang kedua apa? Kita pegang janji Tuhan. Di dalam kitab Matius pasal 6, Tuhan menjanjikan bahwa burung di udara itu tidak ada yang mati kelaparan. Ini firman Tuhan. Lebih daripada teori loh Pak, itu cuma teori Pak. Kenyataannya saya nggak bisa makan Pak. Tuhan bisa menyediakan makanan itu tepat pada waktunya. Saya kasih contoh kecil. Saya dengan anak saya yang dia berkata seperti ini. Dia ngomong kepada ibunya, kepada istri saya, dia ngomong gini, Ma, saya kepingin satu minuman, saya nggak sebut mereknya. Kemudian istri saya berkata, waduh, nanti sore aja ya, atau nanti aja kapan-kapan, kalau memang ada keperluan di tempat itu baru kita beli. Itu siang sudah terjadi. Kita nggak cerita, kita nggak ngomong, kita teriak-teriak doa, enggak. Ya kita cuma diem aja. Kemudian waktu sore, minuman yang diingini oleh anak saya itu tiba-tiba ada orang itu cuma dia kirimkan minuman itu 2 gelas. Lalu istri saya ngomong kepada anak saya, kamu lihat Tuhan itu luar biasa. Ini mungkin cuma perkara kecil, saudara. 2 gelas. Yang saya herannya ketika Tuhan bekerja,
itu persis sama seperti yang diminta sama anak saya. Itu teknologi Tuhan kalau saya menyebutnya seperti itu. Kemudian apa? Istri saya telepon kepada orang yang memberi. Dia ngomong, terima kasih ya, kamu sudah memberi. Saya tidak ngomong, saya tidak minta, tapi itu dikirim sama Tuhan. Ini baru-baru ini, minggu-minggu ini sudah. Lalu si orang memberi itu ngomong gini, saya ditelepon oleh satu saudara seiman. Pada waktu ada latihan di gereja, dia ditelepon, berapa orang yang ada di gereja? Dia sebutkan sekian. Kemudian dia lupa menghitung, ada orang yang harusnya dihitung. Dan rupanya apa? Minuman itu memang tinggal 2 botol, dua gelas. Lalu dia ngomong, tiba-tiba Tuhan ingatkan, saya kepingin mengasih kepada, ya dia kasih ke istri saya. Dia kirimkan ke pastori, kemudian istri saya cuma ngomong gini, Tuhan itu luar biasa. Itu contoh, Pak. Jadi kadang-kadang kita itu tidak bisa berbuat sesuatu. Yang bisa kita lakukan itu cuma apa? Kita doa. Ada satu ayat yang bisa menguatkan kita, termasuk saya juga, dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Saya bacakan ayat itu sebagai penutup ya Bu. Ya boleh, silakan. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 mengatakan, Tuhan itu bisa melakukan jauh dari apa yang kita doakan. Saya bacakan Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Manusia itu seringkali, saya sudah doa, tak pikirkan. Ya kadang-kadang mikirnya ya seperti zaman sekarang. Penerbangan itu sudah diatur jauh-jauh hari. Ada yang ngatur untuk pergi ke luar negeri itu 1 tahun, setengah tahun, 1 tahun setengah sudah diatur. Itu yang dipikirkan manusia. Tapi Tuhan mengatakan apa? Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Dalam Matius 6:32 dikatakan, Bapak di surga itu tahu yang kita butuhkan. Tahu, Pak. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kita butuh makan, Bapak di surga itu tahu. Bahkan yang dicari bangsa-bangsa Tuhan itu tahu. Sekarang tinggal kita apa? Tuhan, tanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan bisa membuka jalan. Ketika Mesir, kalau istilah zaman sekarang, Mesir zaman itu di lockdown. Ada 7 tahun. Kalau sekarang baru belum ada setahun, Pak. 7 tahun kelaparan. Itu satu masa yang sangat-sangat dahsyat. Tapi siapa yang bisa memberikan jalan keluar? Yusuf. Kenapa Yusuf bisa memberikan jalan keluar? Apakah dia keluaran dari Harvard University? Waktu itu belum ada. Karena dia punya roh Allah di dalam hidupnya. Ini sekarang zamannya praktek, Pak, bukan teori. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu hari-hari ini sedang terjadi, Pak. Kita sebagai umat Tuhan, kita harus ngerti yang terjadi hari ini, kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Dan Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 tadi mengatakan, ayat 4, kita harus berbahagia, di mana ketekunan kita itu akan menghasilkan buah, dan buah itu akan menghasilkan mahkota, di mana kita bisa menikmati bukan hanya di dunia ini, tapi sampai akhir hidup kita masuk dalam kehidupan yang kekal dan seterusnya. Sebab itu kita harus berharap sama Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 berkata, lekat sama Tuhan seperti carang yang lekat kepada pokok, yaitu Tuhan. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menjaga kita tidak sampai kekurangan. Kalau kita berharap sama Tuhan, pasti cukup. Elia, dia nurut sama Tuhan. Dia tidak pergi ke Nabi Obaja. Dia pergi ke mana? Ke Sungai Kerit. Dalam 1 Raja-Raja 17 Tuhan mengatakan, kamu pergi ke Sungai Kerit. Dan Elia pergi ke Sungai Kerit. Tidak ada alamat yang diberikan, tapi Tuhan memelihara dengan cara apa? Tuhan mengirim burung gagak. Elia mati kelaparan? Enggak, selama setahun malahan. Elia dipelihara oleh Tuhan. Ini adalah zamannya di mana kita dimurnikan. Dan kita harus betul-betul pegang firman Tuhan. Hidup dan mati kita itu ada di tangan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat yang ke-6.
Kalau memang kita diberi hidup oleh Tuhan, kita lewat api, Yesaya mengatakan kita tidak akan dihanguskan. Kita melewati air, kita tidak akan dihanyutkan. Jadi kita jangan takut, yang penting apa? Hati kita dijaga. Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu, terlebih daripada dari segala sesuatu, karena di sanalah terpancar kehidupan. Kita akan tutup di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami melihat satu kebenaran firman-Mu di dalam kitab Ayub, di mana setiap hidup kami, kita saudara, di dalam dunia ini sedang dimurnikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan keluar sebagai emas seperti apa yang dikatakan oleh Ayub. Kami tahu Tuhan tidak pernah jahat, Tuhan mengasihi kami, Tuhan merencanakan sesuatu yang sangat baik buat setiap anak-anaknya. Tuhan, Kau yang menolong, baik Ibu tadi, Ibu Suci, juga Bapak tadi. Tuhan, Kau yang menolong, kuatkan hatinya. Roh Kudus, buat mereka lebih mengerti. Karena firman-Mu mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 13, firman-Mu itu akan membawa kita kepada segala kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kami Tuhan. Dan kemerdekaan itu yang membuat kami bisa melihat Tuhan. Kesucian di dalam hati dan pikiran kami, itu yang membuat kami makin indah di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan selalu baik. Amin. Kasih dan setia Tuhan selalu ada di dalam setiap hidup anak-anaknya yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Tuhan, Kau yang memberkati Radio Sangkakala sebagai saluran berkat untuk kebenaran firman-Mu dibagikan kepada anak-anak-Mu. Juga setiap pendengar Tuhan, Kau yang tolong. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu sepanjang umur hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Enjiang untuk pagi hari ini. Sampai ketemu lagi ya Pak ya. Tuhan memberkati. Baik, kekasih Tuhan, tuntas sudah kebersamaan kita di program Changing the World edisi hari ini, Sabtu akhir pekan 18 April 2020. Untuk program Changing the World ini Anda bisa melihat kembali di YouTube channel Radio Sangkakala, di Radio Sangkakala Surabaya. Jangan lupa juga di subscribe, like, dan juga di share. Untuk rekamannya Anda bisa memesan receipt di rekamannya ya di Radio Sangkakala di hari dan jam kerja. Saatnya Debbie Devika pamit undur. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tetap semangat, stay healthy. God bless you all.